Halo para sobat Stockbit sekalian, selamat malam. Eh, ini bikin video lagi ya. Giat amat mas, lagi ngejar view kah? Nggak ada. Cuma video ini kukhususkan karena bentuk dari kesedihan saya dan juga gimana ya, campur aduk lah ini perasaannya sampai nggak jelas. Karena akhir-akhir ini saya kan terhitung baru ya buat pakai Stockbit ya. Untuk aplikasi saham yang lain sih, platform saham yang lain saya udah lama pakai. Cuma baru kali ini pakai Stockbit yang utamanya ada komunitas streamer di sini. Di sini kita banyak sekali fitur kayak chatting sesama investor, pengguna Stockbit dan lain-lain. Dan kayak kegelisahan saya aja, banyak dari mereka yang seakan-akan menjadi trader yang hilang arah atau menjadi investor yang kehilangan jalan gitu loh. Kenapa kau bisa bilang begitu? Karena ini mayoritas dari chat yang saya terima akhir-akhir ini ya. Entah ada berapa chat itu aku baca, semuanya isinya sama. Saya nggak perlu perlihatkan siapa yang ngechat dan siapa orangnya gitu loh. Cukup ini antara saya dan mereka yang tahu. Rata-rata pertanyaan mereka sama. Mas, saya udah lama, saya baru gitu, bukan udah lama ya. Saya baru berkecimpung di dunia saham mas gitu loh. Saya awalnya tertarik untuk menghasilkan sesuatu atau untuk nambah dana saya mas untuk tujuan entah nikah lah, beli rumah atau apa gitu. Tapi udah banyak metode saya coba, dari metode teknikal mungkin, dari teknikal sampai yang bandermologi, sampai yang fundamental, coba cari value investing. Cuma bukannya saya profit malah tambah rugi mas. Kenapa gitu loh, bertanya mereka. Coba sih mas kasih tahu cara biar saya bisa cuan di saham gitu loh. Nah, di sini adalah saya perbaiki pertanyaan Anda ya. Sebenarnya kalian itu bukannya nggak bisa cuan. Bisa loh. Coba kalian cek portfolio kalian, masa nggak ada yang hijau di sana? Ada kan? Harusnya ada satu dua walaupun cuma berapa persen, 1%, 2%, ada yang hijau, saya yakin ada. Tapi pada suatu saat yang hijau tadi itu kan dihancurkan karena ego kalian atau karena emosi kalian di mana kalian ingin merasakan profit yang lebih besar tanpa diiringi strategi, metode dan rencana atau tahu apa yang kalian lakukan gitu loh. Nah, itulah makanya saya sebut sebagai kalian itu trader yang hilang arah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin bagi berapa mungkin video ini bakal menyakitkan bagi kalian. Cuma saya ingin berbicara fakta ya. Saya nggak sedang berbicara soal masalah teknikal atau fundamental. Saya sedang berbicara soal masalah mindset ya. Ngopi dulu. Jadi sebut saja gini. Banyak sekali metode yang bisa kita lakukan untuk jadi apa ya? Untuk hasilkan cuan di pasar saham. Ada banyak. Ada dua aliran besar di pasar saham ini. Pertama adalah investor, jelas, dan juga ada trader. Sering kita dengar. Dan masing-masing dari mereka itu penjabarannya luas sekali, Pak. Gak sekecil, gak sesempit itu. Bahwa cari cuan itu tinggal cari saham yang naik, kita buy. Atau tutup mata, cari saham yang sentimen bagus, ada berita bagus, kita buy. Gak gitu cara mainnya. Gak cari sinyal-sinyal ke orang lain, gak cari membership, gak cari apa. Apa cari membership salah? Sekali lagi saya katakan, gak salah. Yang saya salahkan adalah ketika Anda nggak punya plan, Anda lompat-lompat gitu loh. Dari cari membership, nggak terima profit kurang besar, Anda pengen coba value investing kelamaan, Anda coba trading Anda nggak tahu di mana tempat yang bagus untuk keluar, gitu loh. Pada akhirnya apa? Anda kehilangan arah, Anda nyangkut gitu loh, karena Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan sebagai seorang trader atau investor. Contohnya saja kayak gini. Kalau aku bilang investor itu bukan hanya investor value investing, enggak. Investor tuh ada banyak sekali macamnya. Nah, secara garis besar ya saya rangkumkan. Kayak ada orang yang bisa kita bilang itu cigar butt investing.
Cigar butt investing itu apa? Mereka yang beli harga saham di saham yang murah, lalu mereka mereka jual, mereka cicipi sekali. Maksudnya perusahaan yang sebenarnya masih bagus, cuma dalam keadaan yang kurang bagus secara harga atau finansial. Jadi mereka bisa manfaatkan momentum harga ketika mereka naik dikit aja, terus mereka jual. Bisa dibilang salah harga, tapi ini lebih ke anak turunnya value investing, gitu loh. Nah, value investing itu pengembangan dari cigar butt. Ini adalah metode Warren Buffett yang dulu. Terus ada yang namanya itu growth investing. Growth investing itu apa? Mereka cari perusahaan yang bagus, yang lagi bakar-bakar duit, yang ada masalah, masalah secara eksternal, bukan masalah secara internal ya. Nah, masalah itu kita cari tahu apakah bisa diperbaiki atau enggak. Nah, kalau masalah itu nanti bisa diperbaiki, Pak, tentu saja hutang yang segunung gitu loh, nanti akan berubah menjadi equity gitu loh. Dan laba rugi akan berubah menjadi laba bersih suatu saat nanti ketika perusahaan udah kembali ke arah yang benar. Nah, ini yang dicari para turnaround atau growth investing gitu loh. Mereka lihat, Pak, masalah apa yang terjadi di perusahaan tersebut, bisa nggak diperbaiki masalah itu. Terus ada lagi value investing yang berfokus pada value pasar, total aset yang dibandingkan dengan harga perusahaan saat ini gitu loh. Kita cari perusahaan yang labanya terus bertumbuh besar, kemampuan menghasilkan laba dia bagus, aset dia banyak, lihat kan, aset dia banyak, utang dia kecil gitu loh, dan laba dia terus bertumbuh. Lihat, bertumbuh kan. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita cuma nyari arah dari PBV aja, sekecil apapun PBV, jika utangnya gede, dia gak punya kemampuan buat ngasilin laba, sama aja nanti asetnya bakal tergerus gitu loh. Bakal tergerus buat bayar utang, dan akhirnya semua asetnya habis dijual, Pak. Tapi utang akan terus berbunga gitu loh. Jadi kita tetap fokus pada cara perusahaan ngasilin laba. Terus ada lagi yang namanya dividend investing, perusahaan yang cuma fokus pada pertumbuhan cash flow perusahaan, pertumbuhan IPS perusahaan. Ketika earning per share terus naik, laba perusahaan terus naik, cash flow-nya besar, ya kan? DPS, dividend per share, laba per lembar saham pasti juga akan naik. Tidak peduli harganya naik atau turun, Pak. Yang diincar para dividend investor adalah dividen yang terus naik tiap tahunnya, gitu loh. Iya enggak? Iya dong. Itu adalah jenis investor secara garis besar ya. Mungkin masih banyak lagi penjabaran investor. Tapi yang paling saya sesalkan adalah mereka yang kehilangan arah. Awalnya mereka pengen coba value investing. Coba-coba apa namanya coba-coba yang namanya growth investing. Mereka coba cari perusahaan yang rugi gitu loh. Mereka bisa tiru Lo Keng Hong strateginya. Gampang tuh Lo Keng Hong ngomong, carilah perusahaan yang besar, labanya bertumbuh, kalau bisa yang salah harga. Gampang ngomongnya, gampang. Pertanyaannya, kalian bisa praktekin enggak? Gitu loh. Kita coba lihat PNLF. Saya juga pernah cuan di sini soalnya. Apakah dari Lo Keng Hong yang ngasih tahu? Enggak. Karena saya tahu, Pak, PNLF itu perusahaan yang tahan banting, udah kena krisis berkali-kali, tapi dia masih bisa bertahan, Pak, dengan cadangan kasnya yang besar. Saya beli salah. Saya beli di harga sekian. Nah, di sini. Pas waktu itu saya ingat betul itu 2020, awal-awal krisis. Saya nunggu berapa tahun, Pak? 2 tahun. Saya udah pernah profit di sini. Di sini, Pak, dari harga beli saya itu ada 30%-an kalau nggak salah ya. Apa saya take profit? Enggak, karena itu bukan harga realnya. Harga realnya masih jauh sekali di atas, Pak. Masih jauh sekali di atas. Dan saya kebetulan take profit di area sini. Gitu loh. Terus dari apa lagi? Dari syariah, gitu loh. Terus apakah Masnya pernah cuan di saham growth, Mas? Pernah. Apa itu? Arto. Bang Jago. Ini adalah cuan terbesar saya yang lumer sampai saya pertama kali jadi ngerasain profit ini ya.
ngerasain yang namanya profit besar, keluar masuk mall tiap hari itu ini Pak. Serius terus terang ini. Saya invest Arto itu tarik dari tahun 2019-an kalau nggak salah ya. Ketika orang goblok-goblokin saya, bodoh-bodohin saya, itu bank apa? Bank nggak jelas. Labanya loh nggak jelas, namanya nggak terkenal Pak. Lihat sampai dia nggak kelihatan harganya ya. Lihat, saya beli waktu itu di area sekitar sini, 2019-an, di area sekitar sini. Saya tambah terus, saya tambah terus, saya tambah terus sampai minus, dia turun. Saya nggak peduli, saya tahu ini perusahaan ada isu tentang dia bank digital dan ini udah masuk momentum. Mereka sedang merubah reformasi dari perusahaan yang perusahaan konvensional berubah menjadi perusahaan digital Pak. Kita nyari momentum itu. Jadi mereka masih bakar-bakar cash flow, gitu kan? Banyak yang goblok-goblokin saya di situ. Tapi ketika harganya naik, mana yang goblok-goblokin saya gitu loh. Mana yang goblok-goblokin saya? Walaupun saya juga termasuk goblok karena apa? Karena saya take profit di area 3000-an. Indikator saya mengatakan bahwa di area 3000-an itu udah cukup mahal sekali. Padahal harusnya ini masih bisa naik lagi sampai harga 17.000. Lihat, dari harga 150 perak sampai ke hampir 20.000 ya. Berapa persen itu sudah kalau aku hold sampai selama itu? Tapi saya nggak sanggup, saya aja nggak sanggup untuk hold profit karena mental saya waktu itu belum terbentuk ya, nggak kayak sekarang kan gitu. Terus apa lagi dari momentum investing saya dapat apa? Enough, Indofarma. Ya enggak ding, saya waktu itu masuk di KF, bukan Enough. Kok Enough lagi sih yang keluar? Agak aneh emang HP ku. Ayo, kok Enough terus kau? Suka betul sama Enough. Enough. Ayo, loadingnya. Wah. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah betapa banyak dari kalian yang nggak tahu kalian itu masuk karena apa. Kalian itu arahnya di mana? Kalian pakai strategi apa? Kalian exit kalau loss di mana? Gitu loh. Ya enggak? Gitu. Saya nggak mau pamer profit di sini. Cuma betapa banyak dari kalian yang pertama kali itu awalnya katanya ngakunya trader gitu loh, entah aliran bandarmologi, aliran apa, kosmologi, astrologi, formologi, terserah ada, saya gak nyalahkan. Kata Jim Simmons, ketika ada suatu hal yang berulang dan ada probabilitasnya, itu disebut pola, dan sekecil apapun saya akan masuk. Itu katanya Jim Simmons, ya kan, idola kalian para scalper sama trader kan. Nah itu sekali lagi, kalian bisa tiru metodenya, gampang kan? Pola yang berulang, kalian contoh, kalian masuki. Tapi apa yang gak bisa kalian tiru dari Jim Simmons adalah kesabarannya, ketelitiannya, dan pengalamannya gak bisa kalian tiru. Sama seperti Lokengkong, kesabarannya gak bisa kalian tiru. Siapa coba yang bisa nahan sahamnya berdarah-darah minus-minus sampai 5 tahun, 3 tahun gitu loh. Oh jangankan 5 tahun, kalian baru turun satu candle satu hari aja sudah bilang saham busuk, saham goblok, manajer tolol kok. Ya enggak? Sorry marah-marah ya. Karena emang apa? Karena kalian gak percaya, gak tahu apa yang kalian pegang. Kalian gak tahu strategi kalian apa, jalan kalian apa. Yang waktu kalian ngerasa kalau kayak ini naik, ini perusahaan tambang lagi tren nih, lagi naik nih, borong di sini yuk, borong. Tiba-tiba dia makin turun. Nah, di sini kalian merasa, ini makin murah nih, beli lagi. Turun lagi. Turunkan efeknya, di sini ada support nih. Loh, kok udah ini masih bahas support berarti ya? Masih bahas support. Kalau masih bahas support teknikal, berarti dia trader. Dia trader kan? Support teknikal. Hold terus, ini makin murah sahamnya, perusahaan bagus, ini ekspansi terus. Dia dapat hutang katanya buat beli perusahaan pengolah limbah. Tapi turun terus Pak, turun terus. Akhirnya mereka apa? Meratapi nasib karena apa? Udah jauh dari minusnya, udah jauh dari strateginya. Udah dapat hantaman dari segi kenyataan bahwa dana yang mereka kumpulkan jadi minus berdarah-darah. Dapat hantaman lagi bahwa mereka ternyata ngerasa kalau aku ini mampu gak sih trading, aku ini bisa cuan gak sih di trading.
Relate? Ya, itu loh. Itu yang aku maksud. Seorang trader yang tiba-tiba kehilangan arah dan berubah menjadi seorang investor dadakan. Yang dulunya analisa melalui bandarmologi, yang katanya di sini digoreng lah, harga digoreng sampai gosong, minyaknya habis, itu wajahnya beruap, sangit, akhirnya kebakaran dah dananya. Ya enggak? Kalau kalian pakai bandarmologi, ya masuklah sesuai signal bandarmologi Anda dan exit lah ketika signal bandarmologi Anda nggak sesuai. Nah, ini alasan kenapa aku nggak pakai bandarmologi. Bukannya bandarmologi itu salah, temanku ada yang pakai bandarmologi dan dia sukses di sana. Cuma kenapa karena aku nggak pakai? Karena bandarmologi itu Pak, dia subjektif sekali. Kita nggak tahu kapan pola itu akan fail atau salah. Kalau salah kita keluar di mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Apa ketika tiba-tiba ditembok di sebelah sini gitu. Terus kalau ditembok ya udah kita exit di sini. Ya, masalahnya kita exit lossnya di mana kita nggak tahu. Makanya aku nggak trading gaya bandarmologi. Dan kalaupun ada bandar yang akumulasi di sebelah mana dan akan dinaikkan di mana, kalian akan take profit di mana? Bandar itu akan selesai akumulasi di mana? Ayo, kalian tahu di mana? Terus ya kan dilihat harganya, katanya bandarmologi itu si YP ini lagi akumulasi di area si YP ini lagi akumulasi di area 4000 beratnya 1000 gitulah, di area 1000. Maka gak mungkin dong dia punya barang gede gak dinaikkan ke 1000 dulu. Kata siapa? Kau pikir karena YP punya banyak barang di 1000 tiba-tiba gak ada orang yang instan buy di harga yang berlawanan atau instan sell di harga yang berlawanan yang bisa lebih besar dari YP? Menurutmu Toba atau saham yang lain yang gorengan itu yang market capnya cuma di bawah 1 triliun, berapa banyak sih orang di Indonesia ini yang punya duit 1 triliun Pak? Aku tanya, yang bisa goreng sama macam ini berapa banyak? Makanya aku bilang ini fraktal sekali, abstrak sekali gitu loh. Terus nomor 2, gap. Saya gak trading gap karena apa? Kita gak tahu kapan gap itu akan fail. Ini gap kan. Nah ini gap. Kita gak tahu Pak kapan gap itu akan ketutup atau fail. Dan kapan dia nutupnya kita gak tahu. Kita stop lossnya di mana kita nggak tahu. Tak tahu mungkin stop loss di sini. Oke dia naik. Ternyata dia malah turun, nabrak stop loss. Besoknya baru naik lagi buat nutup gap. Nggak tahu kita kan. Banyak gagalnya. Dan rata-rata kalau kita lihat trading gap Pak, stop lossnya sama take profitnya itu lebar sekali, lebih lebar stop lossnya. Take profit cuma segini, stop loss bisa jauh di bawah sini. Nggak percaya? Buktikan. Monggo. You can check every time you like, but you can never leave. Itulah faktanya. Gitu loh. Nah sekarang, kalau gitu Mas, sarannya gimana? Buat kita yang udah kehilangan arah kayak gini, kita yang udah berganti-ganti metode, gitu loh. Kalau kayak gitu, selamat, Anda masuk di fase conscious incompetent, bahwa Anda sadar bahwa Anda nggak mampu, bahwa Anda sadar bahwa market saham itu fraktal, abstrak, dia terstruktur, terbentuk, tapi dia berpola, dia tiap pola itu masuk dalamnya ada polanya lagi, tiap pola itu kompleks sekali, yang gerakin harga siapa, market maker apa, keperluan mereka apa, itu kompleks sekali. Kalian harus tahu jati diri kalian, tujuan kalian itu apa, sesabar apa kalian dalam menghadapi loss, toleransi kalian terhadap resiko itu seberapa banyak, kalian sanggup kehilangan dana seberapa banyak gitu di sana. Nah kita mulai dari satu deh. Kalian itu pertama ya, bisa nanggung kerugian seberapa banyak sih gitu loh. Salah itu nanti sekian lah. Pertama itu tujuan kalian di pasar itu apa sih gitu. Buat jadi seorang profesional, buat nambah keuntungan atau jadi penghasilan. Nah itu nanti kalian belajarlah dan fokus ke salah satu aja. Kenapa? Jangan lompat-lompat. Kalau kalian lompat-lompat, probabilitasnya nanti juga jadi acak gitu loh. Jadi gini, besok kalian value investing, kok gagal, besok jadi trader, kok gagal juga, besok jadi kalian jadi kutu loncat nanti.
Fokus aja di satu yang kalian suka, yang cocok dengan style kalian. Jangan loncat-loncat. Biar apa? Biar probabilitasnya lebih terukur gitu loh. Karena style kalian itu adalah filter buat probabilitas market yang nggak jelas. Karena kemungkinan market naik atau turun itu 50-50. Nah, style atau trading metode kalian ini, strategi kalian adalah filter buat market yang nggak jelas ini, Pak. Terus tanya ke diri kalian, kalian ini sesabar apa, sesibuk apa, gitu loh. Terus kalian punya dana itu sanggup kehilangan berapa di market, gitu loh. Kalau kalian yang nggak sanggup kehilangan dana banyak, mungkin menurutku, Pak, tanya ke diri Anda dulu. Anda emang niat investasi untuk cari duit banyak, atau emang cuma buat jaga keamanan dana kalian? Kalau jaga keamanan dana kalian, mungkin investasi di kapal induk jenis growth investing buat biarkan dia bertumbuh aja, atau dividend investing di mana dana kalian aman, kalian dapat dividen, itu lebih cocok. Kalau nggak percaya coba, terus bandingkan dengan diri kalian yang trading yang nggak jelas aur-auran itu, lebih nyaman mana? Monggo silahkan dibuktikan. Atau kalau kalian tipikal orang yang nyantai, Anda tahu kalau dana dingin kalian itu masih lama dipakai, daripada nggak berkembang, mending aku titipkan ke perusahaan yang prospeknya jelas, yang bisa bertumbuh beribu-ribu persen atau beratus-ratus persen. Aku bodo amat lah dia bakal bertumbuh kapan, soalnya aku percaya perusahaan ini bakal bertumbuh suatu saat. Ya sudah, masukkan, tidur di sana, kalian cek aja nanti perkembangan perusahaannya, dia tetap ngasihkan laba nggak, masih bagus nggak, prospeknya masih cerah nggak, gitu loh. Nah, kalau kalian seorang trader, ya kalian harus fokus di mana? Kalian harus tega, Pak. Kalian jadi raja tega. Ketika strategi kalian udah nggak menunjukkan lagi bahwa ini bagus untuk ditahan, ya udah cut loss gitu loh. Daripada modal kalian tergerus lebih banyak lagi. Prinsip seorang pedagang itu adalah mending keluar dalam keadaan rugi, jual rugi, biar modal bisa diputar lagi, minimal dibuat makan, daripada ditahan-tahan akhirnya busuk barangnya, nggak bisa dijual sama sekali, nggak jadi duit gitu loh. Oke lah, kita bahas saham Toba ya, yang baru turun segini ya. Yang baru turun segini, ya nggak segini juga sih. Karena Toba ini diirisnya perlahan-lahan banget. Lihat bos, ini berapa bulan dia proses turunnya ini, ngiris dana kalian ini berapa bulan. Coba bayangkan kalau kalian di market yang ngiris dana kalian itu sakit betul. Hitungannya per bulan, 1 bulan aja udah ngabisin dana kalian. Rimo, ini salah satu legenda market dulu nih. Loadingnya lama ya, sorry, internetnya agak lamanya. Lihat ini, bukalah mata hati kalian. Coba, kalau kalian masuk di market yang kayak gini, Pak, apa yang akan Anda lakukan? Hah? Dan ini udah berapa tahun? Coba kalau kalian beli di pucuk gitu ya, janganlah di pucuk terlalu hoki kalian. Di sini aja kalian di harga 73, terus dia masuk ke harga 50, turun jelek gitu ya. Turun di support terkuat di muka bumi kan, 50. Dan kalian nggak ada kesempatan lagi buat cut loss. Yang ada cuma meratapi kapan harganya akan naik buat jual rugi. Gitu kan. Oke. Yang satu ini lebih kejam lagi. Ini bukan warren, ini saham, bukan warren. Bahkan saham ini, Pak, pernah masuk ke LQ45 karena saking liquidnya. Tapi at the end of the day, kinerja perusahaan membuktikan bahwa emang dia nggak layak untuk dipegang, dan orang beramai-ramai berjualan. Ini coba, ini bukan warren, ini saham. Dalam hitungan 1 bulan aja, yang dulunya liquid sekali naik bagus cantiknya kayak gini, suspend berapa bulan terus dar, nggak ngasih kesempatan kalian buat jual rugi. Oke, belum sakit ya, kita cari yang lebih sakit lagi. TMPI, Taman Makam Para Investor. Terus terang aku nggak kena, temanku yang kena. Soalnya ini era-era sebelum aku masuk ke saham ya, aku masih belajar di era ini. Ada temanku yang sampai nangis dia.
Ya cuma bisa kita tenangkan, sabar, sabar, ya itulah pasar saham. Kita harus punya strategi di sana, kita harus tahu apa yang kita beli. Coba bayangkan. Nah, bayangkan dibanting. Coba bayangkan, kalian nggak dikasih loh untuk bernapas, untuk merealisasikan profit kalian dari harga 50 loh. Kalian sekarang bilang brand gila, dari harga berapa naik ribuan persen, ini harga 50 pak, 4.000, 10.000% dalam hitungan berapa bulan aja. Kaget kah? Nggak usah kaget, biasa di pasar saham ini, biasa di bursa efek. Nggak kaget lagi aku, udah kenyang aku makan kayak beginian pak, serius. Nah udah itu aja, takutnya nanti bateraiku habis bentar lagi, 21% ya, takutnya nggak kesimpan lagi videonya. Jadi intinya ya, buat kalian para trader yang kehilangan arah atau investor yang kehilangan arah, carilah pegangan kalian gitu loh. Kalian itu tujuan awalnya buat apa? Kalau memang cuma buat tujuannya nggak muluk-muluk, buat modal nikah atau buat beli rumah atau buat jaminan anak kuliah kalian, mending kalian sisihkan ke tempat-tempat yang aman, ke kapal induk kayak BRI, Mandiri, BCA gitu, yang jelas bertumbuhnya saham growth gitu kan, yang PBV-nya dan jarak PBV sama PER-nya nggak terlalu jauh lah. Jadi mungkin kalau ada kendala di laba, dia nggak terlalu dalam turunnya. Atau kalian fokuskan ke dividen aja, jadi biar bisa jadi cash flow buat kalian juga gitu loh, biar ada masukan juga buat kantong kalian ketika kalian naham saham kalian gitu loh. Kalau kalian memang sabar, benar-benar sabar, bisa kalian coba value investing. Atau kalian yang udah kokoh teguh, tahu ilmunya dan berniat jadi profesional di dunia saham, bisa coba trading. Tapi belajar dulu, kenali struktur market, kenali apa yang kalian beli, fokus pada pendirian kalian, jangan lompat-lompat goda-ganti strategi itu. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat ya. Ditunggu video selanjutnya, saya akan bahas masalah teknikal atau fundamental lagi, cara beli saham menurut pandangan fundamental atau pandangan teknikal. Oke, selamat malam, semoga portfolio kalian membaik di kemudian hari.